Pasti negara isi bersyukur jati jiwa bersinergi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran statistika pendidikan. Semoga masih dan terus semangat. Jangan membayangkan rumus-rumus yang rumit, karena saya akan mengemasnya sesederhana mungkin. Pada video ketiga ini, kita akan belajar tentang alur kerja statistika. Kita mulai dari sebuah fenomena kecil di sekitar kita. Mungkin sahabat pernah mendengar ada orang beranggapan bahwa anak yang uang sakunya banyak, biasanya prestasinya lebih baik. Bisa beli buku, bisa ikut les, fasilitasnya lengkap. Sementara ada juga orang lainnya yang beranggapan sebaliknya. Tidak juga. Banyak kok orang yang berprestasi tinggi walaupun uang sakunya pas-pasan. Kedua dugaan tersebut sama-sama punya contoh nyata di sekitar kita. Ada mahasiswa yang uang sakunya besar tapi IPK-nya biasa saja. Ada juga mahasiswa yang hidup sederhana tapi IPK-nya gemilang. Nah, dari fakta-fakta kecil itu, peneliti kemudian membuat dugaan atau hipotesis, yaitu diduga bahwa secara umum tidak ada korelasi antara uang saku dengan prestasi akademik mahasiswa. Hipotesis tersebut perlu diuji. Dan untuk mengujinya, kita tidak bisa hanya mengandalkan cerita atau pengalaman pribadi dari satu atau dua orang. Kita butuh penelitian kuantitatif dengan bantuan statistika. Kalau kita ingin meneliti semua mahasiswa di Indonesia, jumlahnya jutaan. Kalau harus mendata satu persatu, bisa-bisa penelitinya sudah tua duluan sebelum hasilnya keluar. Solusinya adalah mengambil sebagian mahasiswa saja sebagai sampel. Tentu sampel ini tidak boleh asal pilih. Kalau cuma tanya teman sebangku, hasilnya bisa bias. Sampel harus dipilih secara acak, dengan teknik sampling yang tepat, dan dengan ukuran yang cukup agar mewakili populasinya. Setelah sampel dipilih, data dikumpulkan. Mahasiswa ditanya, berapa rata-rata uang saku Anda per bulan? Dan berapa IPK Anda? Hasilnya pasti beragam. Ada yang uang sakunya besar, tapi IPK tidak tinggi-tinggi amat. Ada juga yang uang sakunya kecil, tapi IPK luar biasa. Data itu kemudian diringkas dan dianalisis. Dalam hal ini misalnya menggunakan analisis statistik korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Misalnya ditemukan statistik korelasinya adalah sebesar 0,25. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah statistik korelasi sebesar 0,25 itu secara umum menunjukkan adanya hubungan yang nyata? Pertanyaan itu dijawab melalui langkah analisis statistik inferensia, yaitu sebuah analisis untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data dari sampel yang lebih kecil namun representatif. Dalam contoh kasus ini misalnya menggunakan uji korelasi persen dengan taraf signifikansi 5%. Hasil pengujiannya misalnya menunjukkan bahwa statistik korelasi 0,25 tersebut tidak nyata atau tidak signifikan, yang bisa dianggap tergolong lemah kekuatan hubungannya, sehingga bisa dianggap tidak ada hubungan. Jika demikian temuannya, berarti data empirik di lapangan mendukung hipotesis penelitian yang tadi diajukan, yaitu bahwa secara umum tidak ada hubungan antara uang saku dan IPK mahasiswa. Nah, sahabat pembelajar semuanya, mari kita ingat kembali bahwa statistika itu perumpamaannya adalah seperti melihat cakrawala dunia dengan membuka jendela sedikit saja. Yang maksudnya adalah membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampelnya saja. Kesimpulan ini tidak mutlak kebenarannya, selalu ada peluang salah. Tetapi peluang salah itu bisa dibuat sangat kecil dengan cara memilih sampel yang representatif dan dengan jumlah yang cukup. Itulah sebabnya hasil penelitian menggunakan statistik selalu menyertakan informasi tentang margin of error atau taraf signifikansi. Misalnya, ada korelasi positif sebesar 0,25 antara uang saku dan IPK, namun korelasi itu tidak signifikan pada taraf 5%. Artinya, kesimpulan tersebut diyakini benar dengan tingkat keyakinan 95%. Kemungkinan salahnya tetap ada, yaitu sebesar 5%. Jadi, kebenaran hasil statistika itu adalah kebenaran probabilistik, yaitu kebenaran yang masih dibayang-bayangi oleh kemungkinan adanya kesalahan. Begitulah alur kerja statistika. Mudah diikuti atau masih bingung?
Nah, untuk memperkaya pengalaman belajar para mahasiswa, tugas Anda setelah menyimak video ini adalah menggambarkan alur kerja statistika dalam bentuk bagan atau peta konsep. Dengan begitu, langkah-langkahnya lebih jelas dan mudah diingat. Terima kasih sudah menyimak video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.